Pria itu sedang asik bermain game saat menyuruh pacarnya berlutut. Dia hanya ingin merasakan sensasi aneh dari pertemuan api dan es. Tapi kemudian mulut wanita itu tiba-tiba robek hingga ke telinganya. Teriakan mengerikannya menembus headset terdengar oleh pria yang masih sibuk menghancurkan tower. Namun bukannya panik, dia dengan tenang menghancurkan kristal musuh. Lalu dengan mengandalkan ingatannya dia membuka pintu yang sedang digedor-gedor oleh tetangganya yang cantik. Dia bilang wanita itu boleh masuk dan bersembunyi tapi dengan syarat harus menutup matanya terlebih dahulu. Wanita itu menurut seolah memberi isyarat bahwa selama dia bisa masuk pria itu boleh melakukan apa saja padanya. Ini lebih terasa seperti kesepakatan gelap daripada permohonan. Detik berikutnya pria itu mengayunkan pisau dapur dan memenggal kepalanya tanpa ragu-ragu. Sebuah notifikasi sistem muncul potensi zombie dieliminasi poin didapatkan. Nama pria itu adalah Lin Fan, seorang desainer interior biasa yang tinggal sendirian. 1 jam yang lalu dia dengan baik hati menolong tetangganya yang putus asa. Tapi wanita itu tiba-tiba bermutasi dan menggigitnya sampai mati. Di saat kematiannya, dia entah bagaimana terhubung dengan sistem bertahan hidup di kiamat zombie. Koneksi itu memutar kembali waktu mengirimnya kembali 1 jam sebelum kematiannya. Lin Fan menggunakan poin yang baru didapatnya untuk kekuatan merasakan kekuatannya melonjak dalam hitungan detik. Sementara itu tubuh tanpa kepala dari tetangga cantiknya telah memancing zombie lain ke tempat kejadian. Saat Lin Fan membuka pintu makhluk itu, akhirnya menyadarinya kepalanya yang bengkok berputar, mata busuknya mengunci pandangannya pada Lin Fan. Beberapa detik kemudian makhluk itu mengeluarkan raungan serak dan menerkam daging segar di depannya. Lin Fan menyerang lagi satu ayunan bersih dan kepala zombie itu pun menggelinding. Sistem kembali memunculkan pesan zombie terbunuh poin didapatkan. Sambil menatap mayat tetangganya yang setengah utuh, Lin Fan sadar akan ada lebih banyak zombie yang datang. Yang perlu dia lakukan hanyalah bersembunyi di balik pintu dan menyergap mereka. 1 jam kemudian, lorong itu sudah dipenuhi tumpukan mayat. Poinnya meroket tajam. Setelah itu dia mencari mayat tetangganya. Tapi mayat itu tidak ditemukan dimanapun. Tunggu, jangan-jangan dia sudah dimakan. Ini jadi masalah Cih. Menjijikkan sekali. Sebentar lagi mereka akan membusuk. Lorong ini kan milik umum, sebaiknya aku membersihkan kekacauan ini. Dia mengambil seutas tali dan mengikat semua mayat menjadi satu. Tepat saat dia akan menyeret mereka ke tumpukan sampah, lampu langit-langit mulai berkedip dengan suara mendengung yang keras. Kemudian di sudut sebuah bayangan muncul seorang pria di kursi roda perlahan-lahan maju. Itu adalah seorang pecandu paruh baya yang pernah tersetrum saat mencuri kabel. Dia selamat tapi harus kehilangan kedua kakinya. Melihat Lin Fan masih hidup, pria itu mengeluarkan raungan buas dan menerkam daging segar di depannya. Lin Fan dengan tenang mengayunkan pisaunya lagi satu tebasan bersih lainnya. Paman Zhang, bukankah kau tinggal di lantai 2? Bagaimana kau bisa sampai ke lantai 7? Datang jauh-jauh ke sini untuk meminjamkan kursi rodamu waktu yang tepat. Aku baru saja bingung bagaimana cara membawa mayat-mayat ini ke bawah. Kau baik sekali, Paman Zhang. Tenang saja, akan kukembalikan setelah selesai. Lin Fan membuang semua mayat ke tempat sampah di lantai bawah. Lin Fan masih tidak percaya dunia benar-benar telah berakhir. Untuk bertahan hidup dia harus mengumpulkan persediaan. Tapi kemudian dia bertanya-tanya, apakah benda-benda ini termasuk sampah biasa atau bisa didaur ulang? Tinggal sendirian benar-benar menyebalkan. Tidak ada teman bicara, tidak ada yang menjawab pertanyaan bodohnya. Tepat pada saat itu, putra pecandu dari tempat Paman Jo di lantai 2 melambai padanya. Pria botak itu pernah menindas Lin Fan sebelumnya. Dia pernah mencuri sepedanya dan polisi harus turun tangan. Meskipun dia mengembalikan sepedanya, keesokan harinya dia tetap menghajar Lin Fan karena itu. Lin Fan menatapnya dengan dingin. Apa maumu? Pria botak itu terdiam. Si bodoh ini ternyata berani bicara keras. Apa dia tidak takut menarik perhatian zombie? Lalu dia menyeringai, orang bodoh gampang dimanfaatkan. Aku juga sudah kelaparan, dia bisa kusuruh-suruh. Dia menulis di secarik kertas, pergi cari makanan dan air, bawa ke depan pintuku. Lin Fan menggelengkan kepalanya. Kenapa harus aku? Aku tidak mau pergi. Bibir pria botak itu bergetar karena marah. Dasar bocah sialan, gumamnya pelan, lalu dia menulis lagi. Lakukan apa yang kukatakan dan aku akan mengizinkanmu tinggal bersamaku. Nanti aku akan membawamu ke markas rahasia. Lin Fan tetap tenang, masih tidak mau pergi. Ekspresi pria itu menjadi gelap, amarahnya memuncak. Baiklah, pikirnya, kalau kau mau mati,
Aku akan membantumu. Kau yang cari gara-gara, teriaknya sambil melemparkan beberapa lempengan logam ke arah pintu Lin Fan. Lempengan itu menghantam lantai berbunyi nyaring klang-klang-klang. Beberapa saat kemudian lorong itu dipenuhi dengan geraman saat beberapa zombie menyerbu ke arah Lin Fan. Melihat dari lantai, dua pria botak itu tertawa histeris. Tidak sok jagoan lagi ya? Mana sikapmu yang tadi kakimu bahkan tidak bisa bergerak lagi? Detik berikutnya, Lin Fan mengayunkan pisau dapurnya, memenggal kepala dua zombie dalam satu gerakan mulus. Sistem langsung berbunyi, 2 pembunuhan 2 poin didapat. Tawa pria botak itu langsung berhenti. Sialan, orang ini ternyata kuat. Dia menggeram, baiklah kau punya sedikit kemampuan, tapi terus kenapa masih ada satu zombie lagi yang tersisa? Terlalu lambat untuk bereaksi sekarang ya, siapapun yang menentangku pantas mati. Lin Fan mengangkat zombie terakhir ke bahunya, bukan karena dia tidak bisa membunuhnya, tapi karena dia memilih untuk tidak melakukannya. Lalu dengan satu sentakan tenang, dia melemparkannya ke lantai atas sebuah kiriman spesial untuk si pria botak. Pria itu menangkapnya karena refleks, tercengang dengan kebodohannya sendiri. Kenapa juga aku menangkapnya? Saat jeritan menggema di seluruh gedung, Lin Fan melambai dengan santai. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja padanya, setidaknya kau tidak akan sendirian sepertiku. Tak lama kemudian Lin Fan tiba di sebuah supermarket terdekat. Begitu masuk, dia dengan mudah mengalahkan beberapa zombie yang mengintai. Setelah mengumpulkan perbekalan, dia berjalan ke meja kasir karena kebiasaan dan berhadapan dengan kasir yang sudah menjadi zombie. Ini seharusnya cukup untuk sementara waktu. Aku bahkan membeli beberapa benih. Begitu aku menemukan tempat yang aman untuk menanamnya, aku bisa hidup dari hasil bumi. Meskipun pisau ini sudah hampir rusak, saat dia berpikir untuk mencari senjata baru, sebuah bus yang melaju kencang tiba-tiba meraung ke arahnya dari ujung jalan. Suara mesin yang keras menarik gerombolan besar zombie dalam hitungan detik. Lampu depan yang menyilaukan memicu kenangan masa kecilnya yang tragis. Ketika Lin Fan masih kecil, ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Ayahnya yang putus asa ingin bersama kekasihnya, rencana untuk meninggalkannya. Tetapi tangisan Lin Fan membuat wanita itu yang disebut Bibi kehilangan kesabarannya. Dengan jijik, wanita itu merebut kemudi dari ayah. Lin Fan berteriak bahwa dia akan menghentikan bus untuk memberinya pelajaran. Kendaraan itu menabrak truk yang datang dari arah berlawanan. Lin Fan masih terjebak dalam ingatan kelam itu ketika suara kasar sopir bus menyadarkannya. Hei bocah, mau numpang? Sayang sekali aku tidak akan mengangkutmu. Tetap saja di sini dan biarkan para zombie merobek isi perutmu. Seorang anak laki-laki berkacamata di dekatnya memprotes dengan lembut, kita tidak bisa meninggalkannya. Zombie-zombie yang kita pancing bisa membunuhnya. Kata guru kita harus saling membantu. Sebelum dia selesai bicara, sopir itu menggorok lehernya dan meludah. Guru persetan, dengan gurumu ini kiamat, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Kalian kutu buku berkacamata pikir bisa menceramahiku? Dia menyeringai, aku sudah membenci kalian anak-anak pintar selamanya. Kalian hanyalah anjing penjilat guru, tanpa guru sebagai tameng kalian. Kalian hanyalah mangsa. Karena kau begitu penuh belas kasihan, aku akan berbaik hati mengirimmu ke bawah sana untuk menemaninya. Dia mendorong anak itu keluar dari bus dan pergi. Bahkan saat pergi, dia melirik dengan cemas ke kaca spion. Orang bodoh itu membawa pisau dapur. Jangan bilang dia benar-benar berencana melawan gerombolan itu sendirian. Satu lagi, Lin Fan akhirnya tersadar dari lamunannya, bergumam pelan. Aku tidak akan mati. Aku dan ibu sudah berjanji. Aku akan menjadi pria yang berani, baik hati, dan cemerlang seperti yang selalu dia yakini. Dengan itu dia melemparkan pisau dapurnya lurus ke arah ban bus. Didukung oleh status kekuatannya yang luar biasa, pisau itu menancap dalam kekaret ban. Bus itu kehilangan keseimbangan, menabrak rambu jalan dan terbalik. Sopir sombong itu sekarang berteriak seperti anjing sekarat. Maafkan aku salah. Tolong bantu aku. Lin Fan menatapnya dengan dingin. Kau tidak menyesali perbuatanmu, kau hanya takut. Karena kau akhirnya tahu kau akan mati. Dia menyeringai tipis. Baiklah, teman-temanmu sudah di sini. Aku akan meninggalkanmu untuk reuni. Pria itu membeku, apa yang kau bicarakan? Aku tidak punya teman, tunggu, kembali selamatkan aku. Lalu anak laki-laki yang lehernya dia gorok muncul di depan bus bersama dengan gerombolan zombie yang mengejarnya. Petra mencabik-cabiknya tanpa ampun. Saat ini status kekuatan Lin Fan telah mencapai 35 poin yang mengejutkan. Saat dia melewati sebuah kompleks apartemen, di dekatnya suara seorang wanita memanggil dari atas, seorang ibu janda dan anaknya. Hei anak muda, bagaimana kau bisa melewati semua zombie di persimpangan itu? Tidak lupakan itu.
Sekarang yang penting adalah, Lin Fan tidak berencana untuk berhenti tetapi ketika dia melihat gadis kecil yang kelaparan di sampingnya, dia tidak tega mengabaikan mereka. Dia berjalan ke pintu dan menemukan wanita itu berlutut. Nah, aku tahu, ini permintaan yang berat, tapi tolong bagikan sedikit makanan untuk kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Suamiku sudah meninggal, aku tidak punya cara lain. Aku tidak butuh banyak. Cukup untuk putriku saja. Lin Fan memberinya 2 buah labu dan sebuah labu musim dingin. Ini ambillah. Wanita itu terkejut. Apakah uang masih ada artinya sekarang meski begitu dia menerimanya? Kemudian mata Lin Fan menangkap sebuah replika senjata yang tergantung di dinding. Wanita itu mengeluarkan pedang itu. Suamiku suka game, dia membeli ini sebagai properti. Jika kau mau ambillah, di luar sana berbahaya, kau bisa menggunakannya untuk membela diri. Lin Fan berkata dia merasa tidak enak mengambilnya tapi dia tidak bisa meletakkannya. Ambillah, desak wanita itu. Aku dan putriku tidak membutuhkannya, kau lebih membutuhkannya. Lin Fan melambaikan tangan dengan sopan, jangan khawatir. Aku tidak akan mengambilnya secara gratis. Hubungi aku jika kau butuh sesuatu. Gadis kecil itu menganggapnya aneh tetapi ibunya berbisik, mungkin kitalah yang sudah rusak. Lin Fan memeriksa senjata properti itu dengan gembira. Aku pernah melihat Frostmourne ini di internet sebelumnya. Aku sudah lama menginginkannya. Pasti akan terasa hebat menebas zombie. Pada saat itu, seorang wanita tiba-tiba jatuh dari atas dan mendarat di kakinya, tubuhnya penuh dengan luka lebam. Di balkon lantai 5, seorang pria gemuk mengawasi sementara lebam biru dan ungu tampak mencolok di kulit yang mulus. Wajahnya yang penuh goresan tampak kesal. Sayang sekali, kapan ya aku bisa menemukan barang sebagus itu lagi? Dari bawah, Lin Fan tahu wanita itu telah mengalami kekerasan yang mengerikan. Keputusasaan, kemarahan, dan ketidakberdayaan di matanya sama seperti tatapan ibunya saat meninggalkan ayahnya. Dia memutuskan untuk menegakkan keadilan untuk wanita itu dan mengkonfrontasi pria gemuk itu. Kenapa dia melakukan ini? Pria itu membeku, dia tidak menyangka akan ada orang di jalanan. Lalu dia mengumpat, siapa kau brengsek? Kau bukan penghuni sini kan? Gedung ini wilayah kekuasaanku. Aku bisa melakukan apa saja pada para wanita di sini. Apa urusanmu? Lin Fan tahu dia harus bertindak lagi pula. Ibu dan anak yang memberinya Frostmourne juga tinggal di gedung ini. Dia mengangkat mayat itu lalu menghitung jumlah lantai dan memastikan pria gemuk itu ada di lantai 5. Pria gemuk itu mengira Lin Fan datang untuk memulung. Apa kau mau mengambil mayatnya untuk bersenang-senang? Sayang sekali mayat tidak bisa berontak, bahkan boneka tiup lebih baik, ejeknya sambil mengangkat dagu. Cepat pergi dari sini sebelum aku hilang kesabaran atau akan kutunjukkan padamu rasa sakit yang sesungguhnya. Sambil mengumpat dia merebahkan diri kembali ke sofa dan membuka sebotol bir. Mungkin nanti aku akan mencari mainan baru di gedung ini. Di dunia kiamat ini aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Rasanya hebat sekali menjadi raja. Lalu tok-tok, ada yang mengetuk pintu. Pria gemuk itu melompat mengambil tongkat kayu dan mengintip dari lubang pintu. Siapa yang mengetuk pintu? Jangan-jangan itu zombie. Sialan, kalau lorongnya penuh dengan mereka, bagaimana aku bisa mencari mainan baru? Tapi apa yang dilihatnya dari lubang pintu membuatnya membeku seketika. Itu adalah wanita yang baru saja dia siksa sampai mati. Bahkan monster sepertinya gemetar ketakutan. Di luar, Lin Fan berdiri sambil memegangi mayat itu, mengetuk dengan tenang. Buka pintunya. Aku tahu kau di dalam. Mendengar suara Lin Fan, pria gemuk itu menghela napas lega dan berteriak, oh ternyata kau si bodoh, pergi kau orang gila. Kau cari mati ya? Seringai jahat muncul di wajahnya. Ya, aku hanya perlu berteriak cukup keras, maka para zombie akan mencabik-cabik si tolol itu. Aku memang jenius. Detik berikutnya pintu baja itu hancur ke dalam dengan suara ledakan yang menggelegar. Pria gemuk itu jatuh ke lantai tertegun, matanya melotot. Bagaimana bisa dia menendang hancur pintu baja? Lin Fan melihat sekeliling dan melihat alat-alat penyiksaan berserakan di seluruh ruangan. Pria gemuk itu bangkit sambil terus mengumpat. Apa-apaan ini, dasar aneh, kau membawa mayat ke rumahku. Kau cari masalah? Lin Fan berkata dengan tenang, tentu saja aku membawanya. Dia berhak melihatmu membayar perbuatanmu. Beberapa saat kemudian dia sudah mengikat pria gemuk itu dan menyumpal mulutnya, siap untuk menyerahkannya ke kantor polisi. Pria gemuk itu menggeram sambil meronta, kau gila, lepaskan aku. Pernah nonton film zombie, baca novel kiamat? Kalau pernah, kau pasti tahu cara bertahan hidup, cara menikmati hidup. Bukankah luar biasa, bisa melakukan apapun yang kau mau? Lin Fan menamparnya dengan keras. Apa kau bodoh? Cerita itu fiksi, ini kehidupan nyata.
Kau bahkan tidak bisa membedakannya. Tamparan itu begitu keras sampai membuat pria itu terbang, langsung menembus pintu kantor polisi. Dengan linglung dan rasa sakit yang membakar, pria itu bergumam, "Sekarang siapa yang tidak bisa membedakan kenyataan? Kau pikir membawaku ke sini ada gunanya? Ini dunia kiamat, semua orang sudah tidak ada. Tidak ada yang bisa menghukumku lagi." Lin Fan tersenyum dingin. "Kau salah, masih ada seseorang." Mata pria itu bergeser ke kanan. Tubuhnya menegang saat merasakan napas busuk di lehernya. Sepasukan polisi zombie telah mengelilinginya. Suara Lin Fan rendah dan tenang. "Lihat, bahkan sebagai zombie mereka tetap menegakkan keadilan, menghukum yang bersalah." Keesokan harinya, sebuah truk lapis baja berhenti di luar perpustakaan kota. 3 orang penyintas keluar. Mereka sedang mencari buku-buku medis. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, tidak ada satupun zombie yang terlihat. "Hah, mungkin kita beruntung," kata salah satunya, tapi pemimpin mereka, seorang wanita bermata tajam, mengangkat tangan. "Tunggu, jangan gegabah masuk." Dia mengetuk pilar baja dengan pisaunya, kleng-kleng. Mencoba mengetes keadaan, kedua rekannya menegang siap kabur jika gerombolan zombie muncul. Ketika tidak ada yang terjadi, dia mengangguk, "Baiklah, bergerak. Periksa bagian medis dulu." Tepat pada saat itu Lin Fan tiba-tiba muncul dari balik rak dan menyapa mereka dengan senyuman. Salah satu pria berteriak jatuh karena kaget, "Sialan zombie." Dia bisa bicara. Lin Fan melambaikan tangannya dengan panik. Bukan, tenanglah. Aku manusia, aku masih hidup." Wanita itu mengerutkan kening. "Lalu apa yang kau lakukan di sini?" Lin Fan mengangkat buku di tangannya, panduan pertumbuhan dan budidaya sayuran, dan menyeringai, "Jelas saja membaca." "Memangnya apalagi yang dilakukan di perpustakaan?" salah satu pria bergumam, "Merasa itu masuk akal, bos? Bukankah kau baru saja menanyakan pertanyaan bodoh?" Pemimpinnya mendesis diam. Dia lalu berbicara dengan sopan kepada Lin Fan, "Kami tidak bermaksud jahat, maaf jika kami mengganggumu." Lin Fan menjawab, "Tidak apa-apa, tolong jangan berisik. Ini perpustakaan." Ketiganya saling bertatapan. Mencurigai adanya jebakan, salah satunya bergumam, "Pedang yang dia bawa itu aku pernah lihat di game. Membawanya biasanya masuk akal. Tapi orang ini sepertinya gila." Sang pemimpin juga tidak ingin mengambil risiko. Entah dia jebakan atau tidak stabil, jangan memprovokasinya. Selesaikan mengambil buku dengan tenang dan pergi. Dia punya firasat. Pria itu bukanlah orang yang bisa diajak macam-macam. Tidak ada yang pasti, hanya insting untuk menghindari masalah. Ketiganya diam-diam mempercepat pekerjaan mereka. Saat mereka bersiap untuk pergi, Lin Fan yang sedang asyik membaca berseru, "Kalian mau pergi sekarang?" Ketiganya menegang, takut dia akan mulai membuat masalah. Sang pemimpin berusaha tetap sopan, "Apa ada yang bisa kami bantu?" Lin Fan berkata, "Jika kalian mengambil begitu banyak buku, kalian harus mendaftarkannya. Itu bukan barang pribadi, pinjaman harus dicatat." Ketiganya membeku. Salah satunya mencibir, "Kau ini serius? Kau tahu apa yang terjadi di luar sana? Mendaftar kau kabur dari rumah sakit jiwa mana?" Sang pemimpin merasa logikanya aneh, tapi bertanya dengan lembut, "Boleh aku bertanya, apa kau tahu apa yang sedang terjadi di luar saat ini?" Lin Fan menjawab dengan tenang, "Ya, ini kiamat. Ada zombie di luar sana yang suka menggigit. Selain itu, tidak banyak yang berubah." Wajah sang pemimpin menegang. Apa dia benar-benar gila atau hanya berpura-pura? Salah satu pria mengira masalah akan datang. "Bung, apa kau tahu apa yang ada di luar sana? Jangan berbuat bodoh." "Sudahlah, ayo urus urusan kita sendiri." Lin Fan menenangkan mereka, "Tenang, aku tidak bermaksud jahat, aku hanya memberitahu. Di luar berbahaya, jadi jangan cari masalah." "Ngomong-ngomong, aku Lin Fan. Aku tinggal di gedung 2 unit 704, Kompleks Sinar Mentari. Jika kalian dalam masalah, cari aku. Aku ini kuat, ratusan zombie bukan tandinganku." Mereka bertiga terdiam. Ya, sudah terkonfirmasi kalau dia gila. Kabur. Sang ketua dengan cepat berterima kasih pada Lin Fan lalu kabur keluar dari perpustakaan bersama 2 rekannya, bahkan sebelum Lin Fan sempat bereaksi. Mereka pergi begitu cepat. "Aku bahkan tidak sempat menanyakan nama kalian," gumamnya sambil mengangkat bahu. "Ah, sudahlah, pagi adalah waktu terbaik untuk belajar. Jika aku ingin bertahan hidup sendirian, sebaiknya aku menguasai ilmu bercocok tanam." Sementara itu, jauh di bawah sebuah fasilitas di gurun, para ilmuwan berjas hazmat sedang bekerja keras. Aktivitas sel zombie yang aneh sedikit meningkat setiap hari. "Jadi maksudmu mereka berevolusi, bisa dibilang begitu?" "Lupakan itu, aku ingin tahu bisakah kita membuat antibodi?" "Tidak. Virus ini tidak seperti apapun yang pernah kita lihat, bahkan tidak mendekati jenis yang sudah dikenal.
Kau pernah dengar tentang gen zombie? Maksudmu orang-orang ini mati dan hidup kembali dalam bentuk lain. Kembali di kota Linfen menutup buku bercocok tanamnya. Dan kembali ke kompleks apartemennya. Dia menemukan sebidang tanah kosong yang sempurna untuk menanam, tapi area itu adalah milik umum. Menanam di sana bisa menarik zombie atau tetangga yang marah, jadi dia berteriak, "Aku Linfen, penghuni kompleks Sinar Mentari. Gedung 2 unit 704. Mulai sekarang aku akan menanam sayuran di sini." Ada yang keberatan. Seperti yang sudah diduga, teriakannya menarik semua zombie di sekitar, bahkan yang ada di dalam gedung. Mereka memecahkan jendela dan melompat turun. Dalam hitungan detik lahan kosong itu dipenuhi oleh mayat hidup. Linfen menghunus Frostmourne dan menebas mereka semua. Tubuh mereka terbelah semudah memotong tahu. Poin sistemnya meroket tajam. Beberapa menit kemudian tanah itu dipenuhi dengan mayat, dan Linfen tidak perlu lagi khawatir zombie akan menyelinap ke kebunnya. Sekali lagi untuk memastikan, Linfen kembali berteriak ke lingkungan sekitar. Hei, ada lagi yang keberatan ketika tidak ada zombie yang muncul, rasa lapar melandanya. Dia memutuskan untuk mencari sesuatu untuk dimakan, dan memeriksa keadaan ibu dan anak itu. Dia menemukan seekor labi-labi di pasar terdekat saat mengantarkan perbekalan untuk mereka berdua. Dia bergabung dengan mereka untuk makan malam. Wanita itu berkata dengan lembut, "Aku tahu tidak ada pertolongan yang diberikan tanpa alasan. Kau sudah sangat banyak membantu kami. Aku tidak ingin membuatmu tidak nyaman, tapi suamiku sudah tiada. Jika sesuatu terjadi padaku, putriku." Linfen mengerti maksudnya, meletakkan sumpitnya dan bertanya dengan tenang, "Apa yang kau ingin aku lakukan?" Wanita itu membeku terkejut melihat betapa mudahnya dia setuju. Sambil tersipu malu dia berkata pelan, "Aku ingin ikut denganmu bersama putriku." Linfen mengerjapkan mata, sama sekali tidak menangkap maksudnya. "Oh, maksudmu pindah ke kompleks apartemenku? Tentu aku bisa tanyakan ke kantor properti untukmu." Wanita itu menatapnya benar-benar bingung. "Sebenarnya, kita ini bicara dengan bahasa yang sama tidak sih?" Sementara itu di puncak sebuah menara apartemen mewah di seberang kota ponsel, seorang pria paruh baya bergetar. Wajahnya langsung cerah, setiap panggilan terasa seperti sebuah pertolongan. "Halo Tuan Chun," terdengar suara yang tenang. "Saya menelepon terkait properti yang Anda iklankan di X, agen properti. Bisakah saya menyewanya?" Chun Gang terdiam lalu membanting telepon. "Kau bercanda ya? Ini prank. Lihat, keluar dunia ini sudah berakhir, kiamat datang begitu cepat." Hanya keamanan kompleks yang ketat yang membuat mereka bertahan selama berhari-hari. Mereka terus menatap langit berharap ada helikopter, tapi tidak ada satupun yang datang. Tepat saat Chun Gang menghela napas putus asa, teleponnya berdering lagi. Dia langsung membentak sebelum penelepon sempat bicara. "Apa kau sudah gila?" Linfen terdengar sangat bingung. "Kenapa kau berteriak? Aku hanya ingin menyewa tempatmu." Chun menutup teleponnya lagi dengan geram. Linfen menghela napas, "Keka, temperamen orang ini parah banget. Sudahlah, aku akan meneleponnya kembali." Chen mengamuk dengan urat leher menonjol, "Brengsek, apa maumu sebenarnya?" Linfen tetap tenang. "Tuan Chen, aku hanya ingin menyewa apartemenmu, tidak perlu semarah itu." Kesabaran Jin akhirnya habis. "Baiklah, kau menginginkannya, kau akan mendapatkannya. Aku ada di atap Menara Internasional Fungji 3. Datang dan sewa langsung. Ayo, kalau kau punya nyali, datang dan temui aku." Setelah berhasil mendapatkan sewa, Linfen bergegas pamit pada ibu dan anak itu, "Tunggu di sini, aku akan pergi menandatangani kontrak sewanya untuk kalian sekarang juga." Wanita itu mencoba menghentikannya, tapi dia sudah menutup pintu depan dan pergi. Di tempat lain, seorang pemuda mendekati Chin Gang. "Bos, ada apa?" bisiknya. Chin mengangkat bahu, "Tidak ada apa-apa, hanya orang bodoh." Anak itu menarik Chin ke samping. "Lupakan dia, ikut aku, ada urusan penting yang harus dibicarakan." Dia merendahkan suaranya. "Bos, aku sudah menghitungnya, persediaan kita mungkin hanya akan bertahan selama 2 minggu. Shun mengerutkan kening. "Jadi apa maksudmu?" Pemuda itu mendesis. "Total kita ada 15 orang. 4 orang tua itu hanya jadi beban, kita harus membereskan mereka." John ragu-ragu. Melakukannya secara terang-terangan mungkin tidak akan diterima oleh yang lain. Para tetua itu telah berbagi makanan mereka beberapa hari terakhir ini. Anak itu menyeringai, "Serahkan padaku. Setelah orang-orang tua itu disingkirkan, kita juga akan menyingkirkan para pria yang tidak berguna, dan para wanita yang jelek juga akan disingkirkan. Bukankah sebaiknya kita simpan yang cantik-cantik, setidaknya ada hiburan untuk mengisi waktu, karena siapa yang tahu kapan kiamat ini akan berakhir." Setelah sewanya disetujui, Linfen mengayuh sepedanya menuju Fungji Internasional.
Di perjalanan dia dengan santai membersihkan beberapa zombie dari pinggir jalan. Para penyintas mengintip dari jendela dan ganggang, beberapa bahkan memberi isyarat minta tolong. Yang lain mencibir. Mereka berpikir orang ini tidak akan bertahan lama, pada akhirnya dia akan dicabik-cabik. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Lin Fan menoleh ke belakang dan gerombolan yang mengikutinya telah lenyap. Dia berhenti di gerbang kompleks dan mengamatinya. Tempat itu jauh lebih mewah daripada lingkungan lamanya. Di atap sekelompok orang berkumpul merencanakan sesuatu yang tidak manusiawi. Rebut persediaan para tetua lalu lempar mereka dari gedung, bisik para pemuda itu di antara mereka. Tapi para tetua menyadarinya. Wong Jonghwa adalah seorang pensiunan tentara yang sudah kenyang pengalaman bertempur. Dia menenangkan istri pensiunan dokter tentara di sebelahnya. Go Wei Fan, kita sudah tua, persediaan menipis. Mungkin anak-anak muda itu menganggap kita sebagai beban. Tetap saja masa depan adalah milik kaum muda. Negara dan masyarakat membutuhkan mereka untuk membangun kembali. Duduk di dekatnya Zhou Aijuan, seorang pensiunan insinyur militer terkekeh. Pelan, Wong, kau benar-benar sudah bisa menerima semua ini ya? Wong bertanya apakah dia merasakan hal yang sama. Zhou mengangguk, kita menghabiskan hidup kita untuk mengabdi, tidak banyak lagi yang tersisa. Kau tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya, bertahan hidup adalah yang terpenting. Istri Wong Liangyin memutar bola matanya. Kita sudah menderita selama puluhan tahun, sedikit penderitaan lagi tidak akan mengubah apapun. Sementara itu Chun Gang dan Xiaobing telah mengumpulkan sebagian besar pemuda. Mereka sekarang maju mendekati keempat tetua itu. Xiaobing menyimpan rencana yang lebih gelap. Bunuh para tetua dulu, lalu para pria yang tak berguna itu, dan terakhir John. Maka semua persediaan dan para wanita akan menjadi miliknya. Tapi Wong Jonghwa melangkah maju dan berbicara kepada kerumunan itu, kami tahu apa yang kalian pikirkan. Jangan khawatir, kami tidak akan mengambil persediaan kalian dan kalian tidak perlu melempar kami dari gedung. Beberapa tindakan akan meninggalkan bekas dan akan menghantui kalian. Kami orang tua akan pulang ke rumah dan menunggu apapun yang terjadi. Tetap saja para pemuda itu menolak untuk mengalah. Kita tidak bisa membiarkan mereka tinggal. Bagaimana jika mereka turun dan membuka pintu keamanan, nanti malah memanggil gerombolan, kita harus melempar mereka dari atap. Saat kerumunan itu terdiam, terdengar ketukan di gerbang atap. Sebuah suara memanggil dari luar, Tuan Chin, apa kau di sana? Saya yang menelepon tadi. Bisakah saya menyewa apartemen Anda? Chin berteriak seolah melihat hantu ini kiamat. Siapa yang mau menyewa sekarang? Siapa kau ini? Sebelum dia selesai bicara, gerbang logam setebal 3 cm itu terbuka dengan keras. Kekuatan Lin Fan telah mencapai 40. Dia tidak sengaja menggunakan terlalu banyak tenaga pada pintu itu dan membuatnya retak. Xiaobing mendekat dan membisikkan sebuah rencana pada Chun. Katakan padanya sudah disewa, lihat dia turun, lalu dorong keempat tetua itu. Buat keributan, para zombie akan datang. Dia akan lari, dan kita akan lebih aman. Sun terkekeh. Ya, itu berhasil. Bocah ini cukup pintar dan licik. Dia melambai dengan acuh, baiklah, tempat itu milikmu, sekarang pergilah. Lin Fan tidak menyangka akan semudah ini. Dia mengeluarkan segepok uang tunai dari sakunya. Chin berkedip, apa orang ini bodoh? Chin menyalak, baiklah, baiklah. Tinggallah selama yang kau mau, sekarang enyahlah dari sini. Saat Lin Fan melambaikan tangan, dia melihat beberapa tetua bersiap meninggalkan atap. Permisi, panggilnya, apakah Anda Tuan Zhou? Ijuan Zhou berkedip kaget, kau mengenalku, anak muda. Lin Fan mengangguk dengan antusias dan menjabat tangannya. Saya pernah melihat Anda di TV saat 4 negara memblokir teknologi senjata kita. Anda memimpin tim yang berhasil menerobos. Anda adalah pahlawan nasional. Zhou terkekeh. Itu sudah lama sekali, jangan menyanjungku. Lin Fan menoleh ke yang lain, apakah kalian semua berencana meninggalkan atap? Di luar berbahaya. Zhou menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak, kami akan tetap di sini. Persediaan langka biarlah yang muda yang memilikinya. Kami sudah cukup umur, tidak perlu menyia-nyiakan apa yang tersisa. Wajah Lin Fan menjadi gelap, pikirannya dipenuhi bayangan para lansia yang disingkirkan, dianiaya, dan dibiarkan mati. Bahkan Chun Gang bergidik melihat sorot matanya, orang ini dia berbahaya. Lin Fan menghela napas perlahan, tolong ikutlah denganku. Tempatku aman, aku bisa melindungi kalian. Para tetua menolak dengan lembut, terima kasih nak. Tapi tidak, kau sudah berbuat lebih dari cukup hanya dengan peduli. Lin Fan bersikeras, aku kuat sungguh, ikutlah denganku. Aku bahkan akan membantumu menyewa tempat di lingkunganku. Para tetua saling berpandangan canggung, Zhou menutupi ketidaknyamanannya dengan tawa. Anak muda ini dia benar-benar luar biasa.
Lin Fan meraih tangan Zhou Aijuan dan berkata, "Jangan ragu, percayalah padaku. Ikutlah denganku." Chen bergerak untuk menghentikan para tetua, tapi Xiao Bing menahan mereka. Xiao berbisik, "Bos, biarkan mereka pergi. Begitu mereka di bawah kita akan memancing para zombie. Dia dan orang-orang tua itu akan dicabik-cabik bersama." Para tetua ini pernah rela mati demi negara mereka. Sekarang di usia senja mereka diusir dari zona aman oleh kaum muda. Para pemuda itu menimbun persediaan para tetua dan terus melemparkan pot bunga serta membuat keributan di bawah. Rencana mereka memancing mayat hidup di sekitar dan membiarkan mereka melahap para tetua. Generasi tua tidak menyangka kekejaman sedingin ini dari junior mereka. Para pria yang pernah melindungi kawan di medan perang tidak pernah membayangkan akan menghadapi pengkhianatan seperti ini. Hanya pensiunan insinyur militer Zhou Aijuan yang merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengerutkan kening. "Apa kalian sadar kenapa ada begitu banyak mayat zombie di tanah? Apa ada yang sudah menemukan cara untuk membunuh mereka?" Wong mengangkat bahu. Tidak mungkin hal seperti itu bisa dikembangkan secepat ini. Selesai dia bicara, semua orang menoleh ke arah Lin Fan. Lin Fan tampak gelisah, "Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membunuh mereka agar bisa naik ke atap dengan selamat." Tapi para tetua tidak menatap mayat-mayat itu, mereka terpana. Karena dia telah membasmi begitu banyak zombie sendirian. Sementara itu di atap para penyintas telah melemparkan setiap pot bunga yang bisa mereka temukan, namun tidak ada satupun zombie yang muncul. Chun mengerutkan kening menyingkirkan seorang pria. "Biar aku lihat apa yang terjadi." Sekilas melihat ke bawah dan keringat dingin membasahi punggungnya. "Apa-apaan ini? Kenapa ada mayat zombie di mana-mana?" Lalu terdengar teriakan tiba-tiba. Pria yang sedang mencondongkan tubuh ke tepi didorong jatuh oleh Xiao Bing. Penyintas lainnya membeku terpana dengan apa yang baru saja mereka lihat, tapi Xiao Bing dengan tenang merapikan dasinya dan berkata, "Apa yang kalian lihat? Jika suara tidak bisa menarik mereka, maka kita akan menggunakan darah." Baunya menyebar lebih jauh. Chun tertawa terbahak-bahak sambil bertepuk tangan. "Pikiran yang cerdas," teriaknya, sementara yang lain dengan cepat ikut tertawa menyeringai jahat. Pria itu menghantam tanah dengan keras. Tubuhnya hancur, darah menyembur kemana-mana dan mewarnai jalanan menjadi merah. Zombie-zombie yang lebih jauh mencium aroma darah segar dan menyerbu ke arah tempat itu seperti binatang buas. Di atap Chun tertawa keras, "Bagus Xiao. Kita lihat saja bagaimana orang-orang bodoh itu berlari sekarang. Aku tidak sabar mendengar mereka berteriak." Istri Zhou Ijuin yang dulunya seorang guru panik. "Apa yang harus kita lakukan?" tangisnya. Lin Fan tiba-tiba bertanya, "Apa kalian punya mobil?" Wong Juma berkedip, "Mobil? Ya, terparkir di garasi." Kenapa? Lin Fan tersenyum sambil menoleh, "Bagus. Motorku juga tidak bisa membawa sebanyak ini orang. Pergi ke lokasi yang sudah kuberitahukan," tambahnya. "Ada sesuatu yang harus aku urus." Lalu dia berlari kencang menuju gerbang. Wong dan Zhou berteriak ke arahnya, "Kau masih muda. Pergilah selagi bisa. Kami akan menahan mereka jika seseorang harus mati. Seharusnya kami orang tua ini." Istri-istri mereka menarik mereka mundur. "Cukup dengan omong kosong pahlawanmu itu. Anak itu bukan orang biasa. Bantuan terbaik yang bisa kita berikan adalah dengan tidak menghalanginya." Sementara itu Lin Fan sampai di gerbang kompleks. Dia bergumam, "Sudah kubilang zombie yang tidak berolahraga staminanya jelek. Aku sudah menunggu lama sekali sampai kalian menyusul." Di atap Chun mengerutkan kening aneh. Gerombolan itu belum menerobos masuk. Kenapa dia pergi ke sana? Xiao Bing menyeringai. Mungkin dia ketakutan setengah mati. Memangnya apalagi? Beberapa saat kemudian Chun tertawa lagi. "Sial, kau benar. Si bodoh itu benar-benar membuka gerbangnya." "Hah, tunggu, kenapa dia lari lagi?" Xiao mengangkat bahu, "Masuk akal. Bahkan orang bodoh pun tidak bisa melawan insting." Chun mengangguk, "Kau memang pintar Xiao." Tapi kemudian seringai Xiao membeku. "Tunggu dulu, Chun. Ada yang tidak beres." Dia berlari ke arah kita, keduanya menjadi pucat. Dia memancing para zombie langsung ke arah kita," teriak mereka. Di bawah sana mayat hidup melonjak seperti gelombang hitam mengikuti Lin Fan lurus ke dalam menara apartemen. Beberapa saat kemudian Lin Fan muncul kembali di atap. Kerumunan itu berteriak, "Apa yang kau lakukan?" Lin Fan berjongkok di balik panel pintu setenang biasanya. "Bukankah kalian semua ingin para zombie datang ke sini? Aku hanya membantu." Sama-sama. Beberapa detik kemudian puluhan zombie menyerbu atap, mata mereka tertuju pada mangsa segar, wajah Chun menjadi pucat pasi.
Kau bajingan dasar bajingan, teriaknya setelah empat tetua itu pindah ke komunitas Lin Fan. Semua orang dengan cepat menjadi akrab. Mereka sering berbagi makanan sederhana dengan Lin Fan serta Li Mei dan putrinya, membawa kehidupan kembali ke blok apartemen yang sunyi itu. Suatu sore Fei Fei sadar Lin Fan sedang menatapnya. Dia menyentuh pipinya dengan gugup, mengira ada sesuatu di wajahnya. Setelah jeda yang lama, Lin Fan akhirnya bertanya, "Di mana tas sekolahmu?" Fei Fei berkedip bingung. Tas sekolah apa?" Lin Fan menunjuk ke nenek Yang. "Meskipun di tengah kiamat, kamu tetaplah seorang anak kecil. Tidak banyak yang bisa kamu lakukan sekarang, jadi belajarlah. Nenek Yang dulu seorang guru, dia bisa membantumu. Nanti aku akan membawakan buku dan tasmu." Fei Fei cemberut, "Tapi dunia sudah kiamat. Apa aku benar-benar harus belajar?" Li Mei berpikir sejenak dan mengangguk. "Sayang, dengarkan pamanmu. Belajar adalah satu-satunya hal yang masih bisa kamu lakukan." Lin Fan berdiri sambil menyeringai. "Kalian makan duluan saja. Aku akan membuang sampah dan mengambil tas Fei Fei." Fei Fei menghela napas dengan dramatis. "Paman, salahku apa sampai harus begini?" Dan begitu saja, kompleks sinar mentari yang tadinya sunyi menemukan kehangatan kembali. Sekarang menjadi rumah bagi 6 penyintas baru. Malam itu 2 zombie berjalan terhuyung-huyung menuju bengkel mobil 2 lantai. Di ujung jalan, detik berikutnya 2 anak panah menembus tengkorak mereka, menjatuhkan mereka seketika. Penembaknya adalah mantan pemanah hobi, sekarang menjadi pemulung membersihkan jalanan satu mayat demi satu mayat. Namun zombie-zombie di dalam bengkel terlalu berisiko untuk ditangani. Terlalu banyak suara bisa menarik gerombolan zombie. Dia tidak sendirian. 1 wanita dan 2 pria bekerja di sampingnya. Makanan mereka hanya akan bertahan selama seminggu, tapi setidaknya air keran masih mengalir. Pasti ada seseorang di luar sana yang masih menjaga agar pabrik air tetap berjalan. Tiba-tiba sebuah ledakan yang memekakkan telinga bergema di luar, membuat wajah si pemanah menjadi pucat. Api meledak dari sebuah gedung di dekatnya seketika menarik setiap zombie di area itu ke arahnya. Wanita berambut pendek itu bergegas ke jendela sangat marah. Siapa sih yang membuat suara itu? Di luar seorang wanita sendirian berlari untuk menyelamatkan hidupnya, berteriak ketakutan saat gerombolan itu mendekat. Lalu sebuah tangan raksasa menghantam ke bawah, menghancurkannya hingga menjadi genangan darah. Zombie mutan yang menjulang tinggi, tingginya hampir 4 meter berdiri di sana, tubuhnya terbungkus kabut gelap, mengerikan dan kuat. Bibir wanita berambut pendek itu bergetar. Zombie mutan, mereka bisa berevolusi. Saat itu juga suara roda tempat sampah yang bergesekan dengan trotoar terdengar dari gang terdekat. Dia pun membeku, mengira zombie raksasa lain akan datang, tapi sebaliknya, Lin Fan muncul dengan tenang mendorong tempat sampah, menabrak gerombolan dan mutan itu seolah-olah bukan apa-apa. Statistik kekuatannya sudah mencapai batas maksimal, stamina dan kecepatannya melampaui manusia biasa. Saat dia melewati gang itu, dia bahkan tidak repot-repot melirik raksasa yang jatuh itu. Wanita berambut pendek yang bersembunyi di lantai 2 bengkel itu mengenali Lin Fan dan berbisik, "Itu dia." Ternyata benar-benar dia. Pria-pria lainnya merasa seolah-olah mereka baru saja lolos dari maut. "Apa aku salah lihat? Ada orang yang mendorong tempat sampah, bos. Dia memancing para zombie pergi. Kita mungkin selamat." Adegan beralih kembali ke supermarket di bawah blok apartemen lama Li Mei. Lin Fan memarkirkan tempat sampah itu di gerbang kompleks dan naik ke atas untuk mengambil milik Fei Fei, yaitu tas punggung dan buku-buku pelajarannya. 4 preman yang bersembunyi di lantai 2 supermarket memanggil ke bawah, "Hei, apa yang kamu lakukan?" Lin Fan melirik ke atas dan menjawab dengan tenang, "Ada perlu, tempat sampah kompleks sudah penuh. Aku cuma cari tempat buat buang sampah dan ngambil beberapa barang." Belum selesai dia bicara, mereka sudah mengejeknya. "Dengerin orang ini, buang sampah hebat sekali. Cuma di kiamat ada orang yang punya spesialisasi jadi tukang sampah." Lin Fan tidak menganggapnya aneh. Buang sampah itu normal, mau kiamat atau tidak hidup harus terus berjalan. "Kalau kalian butuh bantuan, bilang saja," si botak menyeringai. "Dasar bodoh, kami hidup enak di atas sini. Kamu malah berani-beraninya nanya apa kami butuh bantuan. Mau aku teriak? Aku panggil gerombolan zombie, biar kalian bisa lari untuk bersenang-senang." Lin Fan tidak mau buang-buang waktu. Dia melambai dan pamit lalu pergi begitu saja. Sikapnya yang acuh tak acuh itu memancing kekejaman para preman, dan mereka berencana memancing zombie datang hanya untuk menonton orang dikejar. Mereka yakin lantai 2 aman. Lagi pula zombie kan tidak bisa terbang.
Lalu keempat preman itu mulai berteriak seperti toa rusak, teriakan mereka menggema di sepanjang jalan. Mereka terus berteriak selama beberapa menit tapi tidak ada satu zombie pun yang muncul di bawah. Sialan ke, mana perginya zombie-zombie itu? Tidak mungkin area ini bersih. Mereka tidak mungkin sudah pergi semua. Di seberang jalan, Lin Fan berdiri di balik gerbang gedung lain dan melihat ke belakang. Tenang saja, katanya dengan santai mereka akan segera datang. Setelah itu dia menghilang dari pandangan. Para preman menggerutu kesal penghancur suasana bahkan tidak bisa membuat zombie untuk membunuh idiot itu. Tiba-tiba tanah mulai bergetar, batu-batu kecil melompat dengan ganas langkah berat menggelegar di dekatnya. Oh, sial, sesuatu akan datang. Suara apa itu? Sebelum mereka bisa menyelesaikan, wajah besar dan mengerikan memenuhi jendela lantai 2. Dalam sekejap 3 dari preman itu hancur dan terobek oleh zombie raksasa. Sementara itu, Lin Fan sudah mencapai toko buku di lantai 1 gedung seberang. Saat ia mulai menaiki tangga, ia mendengar tangisan lembut seorang bayi. Mengikuti suara itu, ia tiba di landing di sudut. Di sana seorang wanita tergantung tak bernyawa di depannya. Bayinya masih hidup namun ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia telah menyerahkan kesempatan terakhir anaknya untuk bertahan hidup. Tangisan bayi itu terus berlanjut tetapi semakin lemah, hampir memudar menjadi keheningan. Lin Fan dengan lembut mengambil bayi dari pelukan wanita yang sudah mati, tangannya yang hangat mencoba menenangkan tangisan yang lemah. Lalu ia merasakan sesuatu di selimut bayi itu, sebuah buku harian kecil. Tertulis, tidak ada penyelamatan, tidak ada makanan. Aku semakin lemah. Aku tahu aku tidak akan bertahan lama. Aku telah melihat orang mati berubah menjadi zombie. Aku tidak ingin menyakiti bayiku. Selama aku masih bisa berpikir jernih, aku perlu melakukan apa yang harus dilakukan. Aku sangat takut menggigitnya, jadi aku menghancurkan gigi-gigiku sendiri dan membungkus mulutku dengan tape. Dengan cara itu, bahkan sebagai zombie, aku tidak bisa menyakitinya. Nama bayiku adalah Ming Ming. Jika ada yang menemukan ini, tolong biarkan dia hidup, dan jika tidak bisa tolong, jangan tinggalkan dia di luar. Aku tidak ingin dia dimakan. Lin Fan menghela napas pelan. Istirahatlah dengan tenang. Aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk menjaga anakmu tetap hidup. Tetapi, saat ia berbicara, sebuah bola basket meluncur aneh ke kakinya. 1 detik kemudian, seorang zombie yang terlihat sangat mirip dengan Garfield melompat langsung ke arahnya. Zombie itu jauh lebih cepat daripada zombie manapun yang pernah ia temui sebelumnya. Lin Fan mengeluarkan Frostmourne, bingung. Bagaimana mungkin monster seperti ini ada di sini sementara bayi itu masih selamat? Lalu ia menyadari, makhluk ini telah menunggu, menggunakan bayi itu sebagai umpan untuk memburu siapapun yang cukup baik untuk membantu. Dengan pemikiran itu, Lin Fan mengayunkan Frostmourne dan membelah zombie tipe kecepatan yang berevolusi itu menjadi 2. Sistem berbunyi 3 poin atribut diperoleh. Yang ini berbeda, jelas memiliki sedikit kecerdasan. Semua zombie lain yang dia temui sejauh ini pada dasarnya tidak punya otak. Dari sisa-sisa makhluk itu, sebuah kristal merah keluar bersinar redup. Lin Fan berkedip, bergumam pada dirinya sendiri, pasti ini zombie kutu buku, mungkin dia belajar dengan giat di toko buku ini. Sepertinya benar ya, pengetahuan adalah kekuatan. Ngomong-ngomong, mumpung aku di sini, aku akan mengambil beberapa buku latihan dan soal ujian untuk Fei Fei. Dia kelihatannya tipe yang rajin belajar, dia pasti akan girang setengah mati saat melihat ini. Sementara itu, jauh di bawah markas gurun di tempat yang jauh, seorang profesor menatap dengan mata terbelalak pada kristal merah yang tersegel. Kau bilang ini berasal dari dalam tengkorak zombie? Seorang perwira wanita memberi hormat, ya Pak. Spesimen itu tidak biasa, jadi kami membedahnya dan menemukan kristal ini di dalam otaknya. Ceritakan semuanya, desak sang profesor. Tembakan pertama dilepaskan oleh Xiongnan, jelasnya senapan runduk tembakan tepat di kepala, tapi zombie itu tidak mati. Sebaliknya, ia berlari kencang menuju markas. Dia terus menembak, setiap peluru mengenai kepalanya, dan akhirnya tumbang hanya setelah tengkoraknya hancur total. Sebelum ini, setiap zombie yang kami lihat bisa dibunuh dengan tusukan sederhana di kepala. Tapi yang ini bahkan peluru kaliber tinggi tidak bisa menghabisinya, ini di luar nalar. Profesor itu mengerutkan kening dalam-dalam. Zombie berevolusi, tapi kenapa seperti ini? Cukup kuat sehingga tembakan di kepala pun tidak bisa membunuh mereka. Mereka berubah menjadi iblis. Saat ini, hanya 2 markas di Tiongkok yang masih bisa dihubungi Istana Naga dan Markas Galaksi. Dia menghela napas, tapi dengan mayat hidup yang terus berevolusi, bisakah kita benar-benar menyelamatkan sisa dunia ini? Perwira wanita itu ragu-ragu.
Wajahnya sedikit memerah. Pak, saya punya ide tidak terlalu ilmiah tapi ya. Dulu saya suka membaca novel zombie. Dalam cerita-cerita, itu zombie memiliki kristal di otak mereka bahan untuk berevolusi. Manusia yang membunuh zombie bisa menyerap energi kristal itu untuk menjadi lebih kuat bahkan menjadi manusia super. Mungkin kristal ini juga seperti itu. Profesor itu tampak benar-benar bingung. Dia tidak pernah membaca satu novel pun seumur hidupnya, hanya mendengar fiksi zombie membuatnya melongo dengan tanda tanya besar di wajahnya. Sementara itu, Lin Fan sambil menggendong bayi yang diselamatkan berjalan dengan tenang keluar dari toko buku. Langkahnya yang santai di jalanan menarik perhatian seorang wanita yang mengawasi dari atas. Namanya Su Xiao Xiao, seorang influencer kue yang pernah populer yang dikenal karena video membuat kue dengan gaun Lolita Brenda. Tiba-tiba Lin Fan melirik tepat ke arah jendelanya. Terkejut, Su Xiao Xiao menutup mulutnya dan merunduk di bawah ambang jendela. Sial, dia melihat ke arah sini. Apa dia melihatku? Lin Fan melihat bayangan samar berkelebat melewati kaca. Seorang penyintas, pikirnya, tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, sebuah mobil berhenti mendadak di depan kantor polisi terdekat. Setelah memastikan tidak ada zombie di sekitar, 4 pria keluar dari mobil. Preman dari dunia bawah Huangsa. Lin Fan memberi mereka lambaian santai, bahkan dari kejauhan. Dia bisa mencium bau darah yang pekat melekat pada mereka. Pria berambut cepak itu membeku. Sialan, masih ada orang yang hidup di sini. Pria berambut keriting itu berbisik, haruskah kita habisi dia? Pria dengan rambut cepol menggelengkan kepalanya. Jangan. Kita akan menarik terlalu banyak perhatian. Ingat, kita di sini atas perintah bos. Si gendut mengangguk. Ya. Kalau kita tidak menemukan apa yang bos inginkan, dia akan menguliti kita hidup-hidup. Sementara itu, pria botak di dalam mobil menatap Lin Fan dengan dingin. Sambil berpikir, dia bahkan tidak lari. Begitu anak-anak itu mengambil senjata-senjata itu, aku akan mengikatnya di bemper dan membiarkan para zombie mencabik-cabiknya. Tapi sebelum dia selesai berpikir, wajah Lin Fan muncul tepat di luar jendela, tersenyum dengan mengerikan. Lin Fan menatap matanya dengan nada tenang. Tapi tajam. Jadi apa sebenarnya yang kalian lakukan di luar sini? Pria botak itu hampir berteriak, apa-apaan ini? Bukankah dia ada di seberang jalan sedetik yang lalu? Pada saat itu, keempat pria yang masuk ke kantor polisi kembali sambil membawa senjata curian. Hei, kenapa orang ini masih di sini? Apa-apaan yang kalian berdua lakukan? Pria botak itu bergumam. Jadi apa kalian menemukan barang bos? Pria berambut cepak itu mencibir. Tentu saja, untuk apa lagi kita di sini? Dengan hasil ini hidup kita akan terjamin. Pria berambut keriting itu melirik Lin Fan, bocah ini nekat juga berjalan sendirian di jalanan. Bagaimana bisa kau masih hidup? Lin Fan menjawab dengan tenang, saat aku bertemu zombie aku mencoba menenangkan mereka. Jika itu gagal, aku membela diri. Satu tebasan mereka lenyap. Pria keriting itu berkedip, apa dia serius omong kosong apa yang dia katakan? Pria berambut cepak itu membentak. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya pada Lin Fan. Apa kau tahu betapa berharganya benda ini? Lin Fan tidak bergeming. Jadi kalian berempat masuk ke kantor polisi untuk mencuri senjata ya? Pria berambut cepak itu menyeringai, kau gila. Ini kiamat, tentu saja kami mencuri. Kami sudah melakukan hal-hal yang bahkan tidak bisa kau bayangkan. Dia tidak pernah menyelesaikan kalimatnya. Ada seberkas cahaya, dan lengannya terpisah dari tubuhnya dalam sekejap. Lin Fan mengucapkan permintaan maaf dengan datar. Maaf, aku terbiasa memotong zombie untuk membela diri. Sesaat aku lupa kalau kau manusia. Pemandangan itu mengejutkan semua orang. Pria dengan rambut dikuncir itu meraba-raba senjatanya. Sebelum dia bisa menarik pelatuknya, Lin Fan membelahnya menjadi 2 dengan satu serangan. 2 pria terakhir membeku ketakutan. Dia bergerak terlalu cepat untuk dilihat. Apa dia ini manusia? Dari dalam mobil, pria botak itu berteriak. Kalian bodoh, kalian terlalu berisik, para zombie datang. Cepat masuk sekarang. Benar saja. Jeritan serak menggema di setiap sudut jalan. Serbuan mayat hidup menyerbu ke arah mobil seperti sekawanan anjing gila. Pria botak itu menginjak pedal gas melesat pergi tanpa menoleh ke belakang. Kau mati, bocah. Bos akan memastikannya. Kedua pria yang ditinggalkan itu berteriak padanya, engau bajingan, kami masih di bawah sini. Cepat kembali ke sini. Lin Fan menyarungkan pedangnya sambil menghela napas. Lihat, bahkan para zombie yang antusias ini tidak tahan dengan ketidakadilan mereka sedang melakukan tugas kewarganegaraan. Kedua pria itu melotot terlalu takut untuk bicara. Zombie yang sadar kewarganegaraan, bro, mereka datang karena engau membunuh orang. Lin Fan berjongkok lalu melompat dengan ringan ke balkon lantai 2 di dekatnya. Dengan statusnya saat ini, parkur terasa seperti hal biasa.
Para pria itu menatap sosoknya yang menjauh tertegun. Tidak ada atlet di dunia yang bisa melompat setinggi itu. Beberapa saat kemudian, gerombolan zombie menerjang mereka seperti gelombang hidup. Jeritan mereka singkat dengan cepat ditelan oleh suara daging yang terkoyak. Keributan di luar menarik perhatian Su Xiaoxiao si influencer kue. Banyak sekali zombie jangan-jangan, pria yang berkeliaran tadi yang membawa mereka ke sini, apa yang dia pikirkan, itu sama saja bunuh diri di luar sana. Dia mungkin sudah mati sekarang, tapi sebelum dia selesai berpikir wajah Lin Fan tiba-tiba muncul tepat di luar jendelanya. Dia jatuh ke lantai gemetaran. Tunggu, ini lantai 2, bagaimana bisa wajahnya ada di luar sana? Berdiri di atas unit AC luar ruangan, Lin Fan mengira dia hanya trauma karena kiamat. Dia ketakutan. Aku harus memberinya waktu untuk beradaptasi. Aku akan mengunjungi jendelanya setiap hari, pikirnya dengan tulus. Aku akan tersenyum padanya menunjukkan kebaikan, dia akan tahu aku tidak bermaksud jahat. Sementara itu, Su Xiaoxiao sudah mengambil pisau buah. Gawat, dia melihatku. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa lari, dia akan memberitahu penyintas lain. Aku tidak akan membiarkan mereka menangkapku hidup-hidup. Jika aku tidak bisa melawannya, aku akan menusuk diriku sendiri lebih dulu. Dia tidak akan mendapatkan tubuh hangat untuk dipermainkan. Pada saat yang sama di dalam mansion mewah Hillside di Huangshire, preman botak itu mendobrak masuk dengan kepanikan tergambar jelas di wajahnya. Bos kita dalam masalah. Seorang pria berwajah codet mengisap cerutu sambil mengerutkan kening. Masalah kalian berlima pergi dan hanya kau yang kembali. Pria botak itu melebih-lebihkan ceritanya. Bos, saat kami sampai di kantor polisi ada kelompok lain yang bersembunyi di kegelapan. Saat kami menemukan senjatanya, mereka memancing para zombie ke arah kami, kata pria botak itu dengan gugup. Aku menyuruh yang lain untuk masuk ke mobil. Tapi zombinya terlalu banyak, jalannya terhalang. Aku tidak punya pilihan selain pergi. Di dalam hati dia panik. Aku tidak boleh membiarkan bos tahu kalau itu hanya satu orang. Aku meninggalkan mereka dan kabur begitu melihat gerombolan itu. Dia melirik bosnya dengan gugup, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa, sial, dia akan memukulku. Orang ini bisa menghancurkan batu bata dengan tangan kosong. Bahkan dia pernah memecahkan batu dengan satu tamparan. Wong Dafu akhirnya mendongak menekankan cerutu yang menyala ke dahi pria botak itu. Kenapa kau tidak mati saja di luar sana? Pria botak itu gemetar menggigit lidahnya agar tidak berteriak. Dia tahu, jika dia bersuara sedikit saja, amarah bosnya akan menghabisinya. Saat cerutunya padam, dia memaksakan senyum menyedihkan. Bos, aku hanya ingin menjadi sopirmu itu saja. Wong Dafu mendengus, kesal tapi tidak sampai ingin membunuhnya. Dia membuang cerutunya. Pergi sana. Bersandar ke belakang, mata Wong Dafu menjadi dingin. Dia berencana mengamankan seluruh kompleks villa sebagai markasnya, lalu berekspansi keluar. Selangkah demi selangkah. Tapi sekarang sepertinya ada tim lain di Huangshire yang punya ide sama dan cukup bernyali untuk menyerbu kantor polisi demi mendapatkan senjata. Sepertinya, aku harus menyerang lebih dulu, gumamnya. Keesokan paginya sinar matahari menyinari komunitas Yang Wang. Nenek Su Guifan berlutut di taman menanam benih yang dibawa pulang oleh Lin Fan. Sementara itu, Tuan Zhou Ai Juan dan Tuan Wong Zhangwo memperkuat gerbang dan pintu keluar dengan papan kayu agar para zombie tidak bisa masuk. Di sisi lain, nenek yang sedang mengajari Fei Fei kecil, dengan sabar membimbingnya belajar matematika, fisika, dan kimia secara privat. Fei Fei akhirnya menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Tapi tiba-tiba dia menemukan beberapa buku pelajaran lagi di atas meja. Lin Fan tersenyum bangga, sudah kuduga. Kau anak yang rajin, aku mengambilkan ini untukmu semalam. Tapi mata Fei Fei sudah berkaca-kaca. Siap menangis kapan saja. Sebelum dia bisa bicara, bayi di gendongan Lin Fan mulai menangis kencang. Li Mei tampak terkejut. Di mana kau menemukan anak itu? Lin Fan ragu-ragu. Nenek Su dulu adalah petugas medis tentara, biar dia yang memeriksanya dulu. Mendengar tangisan bayi, Nenek Sue bergegas masuk dari halaman. Cepat bawa dia ke sini. Setelah memeriksanya, dia menghela napas lega. Untung kau menemukannya tepat waktu. Beberapa menit lagi dan dia tidak akan selamat. Tapi dia belum sepenuhnya aman. Tubuhnya lemah ruam, di pantatnya terinfeksi dan ada beberapa luka kecil. Dia akan butuh perawatan yang hati-hati. Lin Fan, siapa namanya? Buku harian ibunya hanya menyebutkan satu hal. Nama bayinya adalah Meng Meng. Kalau begitu biarkan dia memakai margamu, Lin Meng Meng, usul Nenek Su. Tapi Lin Fan menggelengkan kepalanya. Tidak cukup Meng Meng saja, saat dia dewasa nanti aku akan menceritakan segalanya tentang ibunya.
Li Mei yang melihat Lin Fan kesulitan menggendong bayi itu pun menawarkan bantuan. Biar aku yang merawatnya, bebanmu sudah cukup berat. Lin Fan tersenyum penuh terima kasih, kalau begitu kita bagi tugas saja, kamu jaga dia di siang hari dan aku akan menjaganya di malam hari. Baru saja mereka selesai mengatur urusan si bayi, kakek Jo dan kakek Wong tiba-tiba berteriak dari gerbang. Dengan suara panik mereka berteriak, Lin Fan, cepat ke sini, ada yang tidak beres, para zombie berkumpul di jalanan. Lin Fan mengerutkan keningnya, ini aneh, aku sudah menghilangkan jejak mereka saat perjalanan pulang, jangan-jangan para zombie itu mulai berevolusi dan punya kecerdasan.